Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silvi Sabila. Saya di sini mau sedikit mereview mengenai buku ini. Nah, buku ini tuh berjudul Pengambilan Keputusan Manajerial karya Pak Rahmat Agus Triono. Di sini tuh ada 10 bab yang menjelaskan mengenai teori-teori pengambilan keputusan gitu rek. Di sini tuh bagus banget bukunya. Nah, ini aku mau sedikit review salah satu bab yang paling menarik banget bagi aku. Nah, untuk reviewnya stay tune ya rek. Oke rek. Nah, kali ini aku akan membahas sedikit mengenai bab masalah dan keputusan. Kenapa sih kok masalah dan keputusan? Nah, gini rek. Karena menurut aku bab masalah dan keputusan ini itu menurut aku relate banget sama kehidupan sehari-hari aku dalam berorganisasi, bermasyarakat, pokoknya dalam kehidupan sehari-hari rek. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa hampir dari keseluruhan pengambilan keputusan itu dilakukan akibat adanya permasalahan, rek. Nah, di sini yang pertama kali diajarkan yaitu cara membedakan gejala dan masalah dalam proses pengambilan keputusan. Di sini dijelaskan bahwa gejala adalah tanda-tanda kasat mata yang dirasakan oleh panca indera tentang adanya suatu kondisi yang abnormal. Jadi, gejala ini itu tanda-tanda dalam diri kamu yang tidak seperti biasanya. Lalu untuk masalah sendiri di sini dijelaskan yaitu sumber dari terjadinya kesenjangan antara kondisi yang dikehendaki dan kondisi yang tengah terjadi. Jadi masalah itu sumber dari gejala tersebut ya, rek. Lalu di sini juga dijelaskan mengenai cara pengambilan solusinya, rek. Cara pengambilan keputusannya. Nah, di sini ada dua cara, yaitu yang pertama diagram tulang ikan dan yang kedua yaitu YY diagram. Di sini juga nggak itu aja, rek. Nah, ada model-model pengambilan keputusan juga. Nah, di sini ada model rasional, ada model kaleng sampah, ada model transenden, dan juga ada model intuitif. Di sini yang paling menarik bagi aku yaitu model transenden. Nah, model transenden ini yang menurut aku menarik itu karena model transenden ini tidak pernah ditemukan dalam referensi pengambilan keputusan manapun, tetapi dalam kenyataannya model ini banyak dilakukan dalam sebagian muslim ataupun umat beragama lainnya di seluruh penjuru dunia. Nah, unik kan, rek? Jadi dalam model transenden ini seorang pengambil keputusan ini mengambil sebuah alternatif untuk pemecahan sebuah masalah ya. Lalu di sini dia mengembangkan alternatif pemecahan masalah tersebut dengan keterbatasan dirinya. Lalu kemudian menyerahkan keputusan atas alternatif tersebut kepada kekuatan supranatural yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain bab masalah dan keputusan tadi, di sini aku juga mau bahas mengenai super ego. Jadi super ego itu apa sih? Super ego itu merupakan kekuatan moral dan etika dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik dan realistik. Jadi prinsip idealistik ini didapat dari suara hati dan juga ego ideal. Oh iya, super ego ini berbeda dari ego ya, rek. Nah, jadi super ego ini tuntutan akan kesempurnaannya itu tidak realistis atau tidak nyata. Jadi di sini tuh dia hanya mengandalkan suara hati dan juga ego ideal. Untuk contoh mengenai super ego agar kalian lebih paham dan lebih mudah mengerti. Jadi di situasi pandemi yang saat ini perusahaan pasti akan mem-PHK karyawan secara besar-besaran. Kita misalkan ada 2 karyawan yang salah satu dari 2 ini akan di-PHK oleh perusahaan tersebut. Salah satu dari karyawan ini sudah berkeluarga dan sisanya belum berkeluarga atau single ya. Jadi yang single ini lebih
memilih untuk mengalah, untuk di PHK daripada si karyawan yang sudah berkeluarga ini. Mengapa? Menurut si karyawan yang single ini, dia merasa kebutuhan dari si karyawan yang sudah berkeluarga ini lebih banyak, dan dia lebih memilih untuk mengalah demi kebutuhan keluarga kecil dari teman karyawan yang sudah berkeluarga ini. Jadi untuk super ego ini dia real dari suara hati dan juga ego ideal, yaitu ego yang baik. Jadi di sini terbukti bahwa super ego itu berbeda dengan ego karena tuntutan kesempurnaan dari super ego ini tidak realistis atau nyata. Jadi di sini mengenai super ego ini aku akan menyerahkan 3 barang kesayangan aku kepada seseorang yang lebih bisa merawat barang kesayangan aku dan juga lebih membutuhkan untuk saat ini dan untuk di saat yang akan datang. Oke, ini 3 barang kesayangan aku yang nantinya akan aku berikan kepada adik aku sendiri, yang meskipun masih ada darah kandung dari aku sendiri, tapi aku ikhlas selahir batin karena aku merasa untuk saat ini adik aku lebih bisa menjaga dan merawat barang-barang kesayangan aku daripada aku sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.